Begitu gampangnya mataku melihat yang haram, telingaku mudah mendengar yang haram. Padahal aku ingin menghindar, masih lumayan, aku ingin menghindar tadi, tapi masih melakukan yang haram. Ya Allah, aku menghindar, ketemu lagi. Ya Allah, aku ingin menjauh, kelihatan lagi. Ya Allah. Baik, di dalam ini masih lumayan, orang ini pasti ada kerinduan untuk selamat, biarpun sering kepleset ke haraman, tapi dalam hatinya ada kerinduan. Maka menghadaplah kepada Allah dengan segala kelemahanmu dan kekuranganmu. Tadallul, iftiqar, merasa perlu kepada Allah, maka adukanlah kelemahanmu itu. Ya Allah, aku ingin menghindari itu tapi aku belum bisa. Ya Allah, adukan. Ini kunci. Jangan sembunyikan di hadapan Allah. Allah Pak tahu. Mau kita sembunyikan di mana? Yang kita lakukan semalam dari keharaman Allah tahu. Tadi waktu di pasar saya bohong, kita bohong juga tahu Allah. Yang kita intip dengan mata kita Allah tahu. Semuanya tahu, kenapa harus kita sembunyikan? Nggak akan tersembunyi di mata Allah. Semua akan terlihat. Sadari makna ini. Kalau sudah begitu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Sadar, insyaf, tidak ada yang bisa menghentikan itu kecuali Allah. Maka bergegas setelah itu menghadap kepada Allah. Ya Allah, adukan. Itulah yang jarang kita lakukan. Mungkin tadi siang kita melihat yang haram, aurat terbuka, semestinya kita buang mata kita, tapi kita mencuri pandang. Pernahkah setelah itu di malam hari, seperti yang dilakukan Abu Yazid Al-Bustami? Abu Yazid Al-Bustami itu tidak bisa bangun malam, tertidur, nggak tahajudan, nangis di pagi hari, nyesel, dicari apa yang menjadikan aku tidak tahajudan, mencari kesalahan di siang harinya. Tidak akan aku dihalangi oleh Allah dari bangun malam kecuali karena dosaku. Terus istighfar. Malah begitu orang hebat. Repotnya kita ini sudah berdosa kayak nggak punya dosa. Ini kan kacau. Sudah melakukan banyak kesalahan seolah-olah tidak punya salah, padahal Allah tahu kesalahan kita. Maka ini ilmu sangat pribadi, gak perlu kita nunjuk orang lain, kau melakukan, enggak, kita masing-masing diri kita sendiri. Yang ustadz, yang mendagang, yang ini, ayo ngadap kepada Allah dengan kelemahan kita. Lemah di dalam menghentikan kemaksiatan, lemah dalam menghindari keharaman, lemah dalam melakukan kebaikan, adukan. Yang pelit pun doanya, ya Allah, aku kok pelit banget ya Allah, kikir saya ini ya Allah, adukan kepada Allah. Ini kelemahan kita, nggak pernah tadallul. Bukankah hakikat ta'abbud, tadallul itu menghadap kepada Allah dengan kelemahannya? Lemah memerangi kemaksiatan, lemah kita memerangi kekikiran, lemah kita memerangi kesombongan, adukan kepada Allah. Ini langkah selanjutnya. Dan mari kita belajar nih semuanya. Sampai dikisahkan ada suatu ketika ada seorang anak muda yang terkenal mabuk di pinggir jalan. Semua orang tahu dia, bukan sekedar mabuk, wah pokoknya bikin ontran-ontran lah bahasa Jawa, bikin gara-gara tok, paling usil. Tiba-tiba ditemukan sudah sujud sholat di mihrab masjid dengan derai air mata. Lalu sang syekh yang biasa ngajar itu bertanya, bagaimana kisahmu anak muda? Bukankah kau orang yang ada di sana itu? Dan dia istiqomah di situ, nggak pernah kelihatan, sebelum adzan sudah ada di masjid. Rupanya anak muda itu bercerita, ya Syekh, 2 tahun yang lalu aku dengar engkau berceramah di tempat ini dan kau serukan kepada kami, hei yang ahli maksiat, jangan nyerah engkau dengan kemaksiatanmu. Allah Maha Pengampun, mintalah ampun kepada Allah. Dan jika engkau susah meninggalkan kemaksiatan, adabkan kepada Allah kemaksiatanmu. Ya Allah, aku sering mabuk, aku sering ini, ya Allah, entaskan aku dari ini. Dan saat itu aku tidak bisa menghentikan mabukku, aku masih sering minuman keras, tapi aku tahu itu tidak baik. Dan sebelum minuman keras aku minta, ya Allah, aku ingin menghindari ini, aku tidak mampu. Dan setelah itu aku sadar, ya Allah, aku masih mabuk, dan aku mohon ya Allah, entaskan Allah, entaskan. Aku doa 2 tahun dan baru dikabul seminggu yang lalu. Makanya dikatakan Nabi yang menjadikan orang itu nggak bisa sampai kepada kemuliaan itu apa? Al-kibru, sombong. Al-kibru batarul haq. Awas, hati-hati, sombong nggak bisa bener.
Maka dari itu hati-hati. Kalau sudah orang katanya ahli maksiat, katanya badung bandel, kalau masih ada ketawaduan kepada Allah, dia merasa takut hukuman Allah, ada tawadhu dengan syiar agama, maka dia akan mulia suatu ketika nanti. Hijab yang sesungguhnya adalah kesombongan yang dalam hati kita. Biarpun ilmunya banyak, jadi kayak iblis, aba wastakbar, sombong. Maka ayo kita nanti pulang ke tempat masing-masing. Di tengah malam, sepertiga malam akhir, ngadulah kepada Allah. Bukan sekedar kita mohon kepada Allah agar dikabul hajat-hajat kita, akan tapi sebelum memohon kepada Allah agar dikabul hajat, adukan kepada Allah segala kekurangan kita, karena kekurangan itulah yang menjadikan hajat kita tidak dikabul. Adukan semuanya. Dan ini perlu, karena untuk menghadirkan penyesalan ini harus ada kesadaran, dan akan ada sadar kalau ada renungan. Maka orang kalau nggak sadar nggak akan bisa menyesal akan dosa. Kalau tidak merenung, tidak sadar. Kalau tidak sadar, tidak menyesal. Kalau tidak menyesal, tidak akan tobat. Mungkin orang beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu istighfar yang perlu diistighfari. Istighfarnya orang nggak sadar kalau dosa. Kata ya Rabi'ah Adawiyah, alangkah banyaknya istighfar hamba Allah perlu diistighfari. Wong istighfarnya orang nggak sadar dosa. Dengan manusia aja ngomong, ya maafin saya, biarpun saya nggak salah, maafin ya. Kok nggak enak ngomong nggak salah gimana? Maafin, ngaku salah, baru minta maaf. Ya maaf. Nggak ngapa-ngapain, suruh minta maaf. Kan nggak enak loh. Ngaku dulu baru minta maaf, nanti diterima. Ini dengan manusia yang satu pangkat saja nggak enak, bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka adukan. Yang sering meninggalkan sholat, adukan kepada Allah, ya Allah hentikan aku dari meninggalkan sholat. Mungkin ada yang sering minuman keras, mungkin ada di saat ini yang hadir tempat ini yang masih berurusan dengan riba. Biarpun anda makan riba, anda bergelimang riba, anda dipilih oleh Allah malam ini datang ke tempat ini. Siapa yang mendatangkan anda? Siapa? Allah. Siapa menggiring anda ke tempat ini? Allah. Siapa memilih saya harus ngomong begini? Allah. Artinya ada perjanjian yang tidak pernah kita rencanakan. Kita bertemu di sini, ayo semuanya, ayo adukan ya Allah, aku masih bergelimang dengan riba ya Allah, semua usahaku riba ya Allah, aku ingin kau entaskan dari riba. Adukan setiap malam, Allah akan kabul suatu ketika nanti. Tiba-tiba anda dientaskan dari riba dengan modal yang lebih besar, dengan penuh berkah, bagi Allah kecil untuk itu semuanya. Yang repot adalah kita tidak pernah ngadu kepada Allah. Mintalah tolong kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh mencariku maka akan menemukan jalanku. Maka sejelek apapun diri kita, kita punya Allah yang maha kuasa mengangkat hambanya. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.